Oke, kita mulai ya. Oke, di sini kita bahas bab yang paling mudah di antara verbal-verbal yang lain ya, yaitu verbal analogi ya. Seperti itu. Nah, verbal analogi berdasarkan pola-pola soal tahun terakhir itu ada dua macam ya. Jadi ada pola kesebandingan. Ya, pola kesebandingan ini nanti dibagi jadi dua pola lagi. Ada pola yang dua kata ya. Nah, ini. Gitu. Ya, ini A, B, ini CD gitu ya. Nah, terus nanti ada juga pola tiga kalimat ya, tiga kata ya. Seperti itu. A, B, C, ini apa gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari pola tahun-tahun terakhir, di 2023, kalau tak lihat itu kebanyakan pola yang tiga ini. Ya, seperti itu. 2023, 2021 ya, ke belakang ya, 2019 ya, seperti itu. Nah, terus kalau teman-teman lihat di situ, dari soal nomor 1 sampai 11 itu soal yang keluar di tahun ini, di tahun 2024. Ya, minimal ada dua kata di situ ya, di 2024. Itu soal yang aku ambil dari tahun ini, seperti itu. Nah, lalu ada pola yang lain ya, analogi. Itu ada pola perbandingan suatu kalimat ya. Nah, itu kalimat ini pasti punya struktur ya. Struktur sederhana dari kalimat itu kan S, P, O, K ya. Ini subjek, ini predikat, ini objek, O itu objek, K itu keterangan ya. K itu keterangan nanti bisa bermacam-macam ya. Bisa keterangan sebab, bisa keterangan waktu, ya, bisa keterangan tempat ya, dan lain-lain. Nah, kalau kita lihat dari pola tahun-tahun terakhir di 2023 itu modelnya seperti ini ya. Itu 2023 ya, seperti itu. Nah, tapi kalau 2024 aku belum nemu soal yang ada yang pola kalimat ini. Tapi jaga-jaga kita pelajari juga ya. Nah, Mas, kalau misalkan sinonim antonim itu keluar nggak? Ya, kalau kita lihat polanya di tahun 19, 21, 23, 24 itu nggak nggak ada ya. Tapi kalau di masa-masa yang lalu, tahun-tahun lalu yang dulu-dulu itu 2018 ke belakang itu ada ya sinonim antonim. Jadi polanya yang di tahun-tahun ini itu jauh lebih susah ya. Ini pola kalimat dan pola kesebandingan. Di tahun 2023 khususnya kebanyakan tuh pola hubungan objek ini ya. Kalimat yang objeknya setara. Jadi hati-hati ya di soal itu yang aku bagikan itu ada pola kesetaraan kalimat dan ada pola kesetaraan objek. Ya, bedanya apa? Kalau kalimat itu satu utuh, kalau objek itu ya hanya objeknya aja yang kita fokuskan kan. Seperti itu. Nah, pola kesetaraan objek itu misalkan gimana? Nah, misalkan gunanya pisau itu analog dengan gunanya gergaji karena sama-sama motong ya, seperti itu. Tapi gunanya gergaji nggak sama dengan garpu. Kalau garpu kan buat makan, berarti garpu itu analog dengan sendok. Itu dua hal yang berbeda ya. Itu kita perlu hati-hati di sana ya, seperti itu. Jadi pahami dulu pola SPOK-nya gimana, karena banyak soal yang jebak ya, seperti itu. Tapi kalau soal-soal yang di sini teman-teman jelas gampang ya, jelas ngerti ya. Itu soal aslinya dan ini istilahnya soal kayak soal bonus lah, seperti itu ya. Ini sebisa mungkin ya harus benar ya, gitu. Kalau nomor satu misalkan, ini polanya apa kira-kira? Bayi mandiri pelari apa? Lawannya ya. Bayi itu tidak mandiri, berarti pelari itu tidak apa? Tidak lambat, ya. C, seperti itu. Bukan bayi harus bisa mandiri, enggak ya. Jadi pelari itu apa namanya? Tidak bisa lambat, bayi tidak bisa mandiri ya, seperti itu. Kalau hujan kelamaan akan timbul badai ya. Nanti kalau berjalan lama-lama kita akan bisa lari ya, berlari. Itu ya, jalan. Oke, apa ya?
Nomor 3 ya. Kalau ini apa ini hubungannya? Luka lama-lama bisa bengkak ya. Kalau nggak diurus pupuk itu bisa buat apa? Subur ya. Itu nomor 3. Gampang ya. Kalau nomor 4 ini kedelai hitam. Kedelai hitam itu bahannya kecap ya. Kedelai hitam bisa dibuat untuk buat kecap, tebu bisa dibuat untuk buat gula ya. Seperti itu. Oke. Nomor 5 ini jelas gampang ya. Hiburan dilaksanakan di teras, upacara dilaksanakan di lapangan ya. Gampang ya. Nomor 5 B itu ya. Seperti itu. Oke. Nomor 6 apa? Keberanian menunjukkan kesiapan, kesedihan menunjukkan kehilangan ya. Itu. Ya. Jadi ini soal yang relatif jauh lebih mudah ya. Oke. Ini diketahui soal yang ini dulu ya. Biskuit itu rasanya renyah ya. Berarti minyak apa namanya? Licin ya. Gampang. Ada kualitas, ada harga. Kalau ada harga ada kualitas ya, bolak-balik ya. Kalau responsif dia menunjukkan apa? Tanggap ya. Ya, gercep ya, tanggap ya. Gampang. Pengemis itu keadaannya miskin ya. Berarti pegunungan itu sejuk ya, seperti itu. Kenapa bukan yang indah? Karena yang kita lihat itu suasananya, bukan penampakannya. Kalau misalkan ini pegunungan indah, berarti pengemis itu tampilannya, compang-campingnya, itu misalkan compang-campingnya, seperti itu. Itu ya. Jadi lebih cocok yang sejuk ya, seperti itu. Oke, nomor 10, berbisik, lawannya berteriak ya. Kalau lembab, lawannya apa? Jelas kering ya, seperti itu. Ini, orang yang tangguh, itu orang yang teguh ya. Berarti otoriter, itu jelas dominan ya, memaksa ya, otoriter. Memaksa ya, nomor 11. Oke, gampang ya. Oke, nomor 3. Ya, kita nomor 3, nomor 12 ya. Kita bisa lihat pola SPOK-nya ya. Oke. Nah, ini jaket subjek terdiri, predikat di sini terdiri dari 3 objek ya. Objek 1, objek 2, dan objek 3 ya. Oke. Berarti pastikan jawabannya juga 3 objek ya. Dan semua dari A sampai E ini kebetulan 3 objek. Nah, 3 objek. Nah, tapi sekarang kita lihat analoginya. Jaket ada resleting, ada kancing, ada penutup kepala. Berarti bagiannya jaket itu apa? Susunannya. Gitu ya. Nomor A, mainan terdiri dari boneka, robot, dan puzzle. Bukan ya, itu macam-macam mainan ya. Bukan. Peralatan masak terdiri dari panci, spatula, sendok. Bukan ya, itu macam-macamnya peralatan masak ya. Skateboard terdiri dari papan, ada papannya, ada rodanya, dan ada bautnya. Jadi lebih cocok yang C ya. Seperti itu. Itu ya. Nomor D ini bukan ya, pempek terdiri dari sagu, ikan, dan gula. Ini bahan ya. Bukan ya, ini bahannya, bukan apa namanya, ciri-cirinya gitu ya. Berarti kalau misalkan pempek ini kalimat yang setara kayak tempe terdiri dari kedelai ya dan lain-lain. Nah, ini bukan ya, alas kaki, sepatu, sandal, pantopel bukan ya, itu macam-macamnya alas kaki ya, seperti itu. Oke, aman ya. Kalau gitu kita ke nomor 14 dulu ya sekalian. Nah, kalau ada pola kalimat, ada juga pola objek. Berarti kita fokus ke siapa? Ke objeknya. Objeknya di sini adalah foto. Ya, ini objeknya. Berarti kita apa namanya? Fokus ke sesuatu yang apa namanya? Diambil. Foto itu kan diambil. Ya. Foto itu diambil, sesuatu yang diambil. Berarti paling cocok itu yang D ya, berita ditulis. Ya. Berita ditulis atau dibuat ya, menulis berita ya. Jadi analoginya di sana, objeknya di sana.
Kalau bus, bukan. Bus itu sesuatu yang dikendalikan, dikemudikan. Kalau misalkan bus, berarti analoginya kayak kapal, ya, atau skoci ya, atau kapal kecil. Bukan ya? Nah, tapi kalau misalkan kita lihat perbandingan dengan A, B, C, E, ini kan jelas kontras ya. D paling benar ya. Yang lain itu bukan ya. Seperti itu. Foto sesuatu yang dihasilkan. Berita juga sesuatu yang dihasilkan. Bukan digunakan. Ya. Mengambil foto, mengambil gambar, atau menulis berita, sesuatu yang diproduk, ya, diproduksi. Ya, analoginya di sana. Jadi fokus ke objeknya. Meskipun susunan kalimatnya, meskipun sama, gitu ya. Susunan, uh, uh, bukan. Ya, ini juga sama ya, dipublikasikan ya. Betul juga. Itu juga bisa jadi kata kunci juga. Tapi yang analog dengan kalimatnya. Kalau objeknya sama-sama digunakan untuk memotong, berarti objek yang lain juga harus digunakan untuk memotong juga. Gitu ya. Itu benar-benar tipis bedanya ya. Seperti itu. Hmm? Bukan, dipublikasikan itu ya sama, secara struktur sama. Secara struktur itu sama. Nah, secara keterangan ya, sama-sama keterangan sebab ya, dipublikasikan sama disiarkan ya. Nah, itu juga bisa itu. Nah, harusnya ini soalnya lebih menarik kalau hubungan kalimat ya. Ini hubungan kalimatnya tepat, hubungan objeknya juga tepat ya, seperti itu. Gitu ya. Sip. Dan kebetulan yang A, B, C, E ini juga nggak ada keterangan sebabnya ya. Ini ya, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada ya, seperti itu. Ini juga bisa jadi kata kunci ya. Benar ya. Nah, oke, kita lihat kesetaraan kalimat lagi ya. Andi, subjek, menyiram, itu predikat ya. Anggrek dan mawar, objek 1, objek 2, di halaman rumah. Keterangan tempat ya. Keterangan tempat sebelum tamu-tamu itu datang ya. Ada keterangan tempat, ada keterangan waktu ya. Nah, kita lihat di sini minimal objeknya 2 ya. Jendela-jendela itu objeknya plural ya. Lebih dari 2. Salah ya. Lampu-lampu itu juga plural ya. Objeknya lebih dari 2 ya. Kecuali kalau dia bilang lampu 1 dan lampu 2, itu baru kita bisa pertimbangkan. Ini menyusun kembali perabotan di kamarnya juga nggak ada ya. Jadi objeknya cuma 1. Nah, nomor yang D, materi pelajaran ya, mempersiapkan materi pelajaran dan mengecek kelas. Di sini objeknya 2, tapi kalau kita lihat predikatnya juga 2, mempersiapkan dan mengecek. Predikat itu kata kerja gitu ya. Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, predikatnya cuma 1, yaitu menyiram. Berarti yang ini, yang E yang tepat ya. Ini predikatnya 1, ada 2 objek 1 dan objek 2 ya. Dan ada keterangan tempatnya. Keterangan tempat ya. Jadi yang paling cocok adalah yang E ya. Oke ya. Aman ya. Oke. Ya, jadi kesetaraan kalimat itu juga setara semuanya ya. Objeknya setara, keterangannya setara, subjeknya setara gitu ya. Oke. Ini kalau ini jelas ya, kucing itu subjek mencuri ikan, ya, predikat ikan yang ada di meja makan. Berarti keterangan tempat ya. Itu. Burung gereja biasanya hidup di taman kota. Predikatnya hidup ya. Tapi objeknya ini, tapi kurang tepat ya. Predikatnya nggak setara ya. Biasanya ini predikat yang nggak setara dengan ini ya. B salah ya. Kalau yang B di sini nggak ada objeknya ya. Dia hanya bilang menggonggong dengan keras setiap hari. Anjing itu subjek, menggonggong dengan keras itu predikat. Ya. Jadi struktur kalimat yang minimal itu ada subjek, ada predikat. Ya. Kalau subjek doang nggak bisa ya. Nah, itu berarti yang B salah ya.
Nah, yang C ini monyet subjek, mengambil itu predikat, kacang itu objek, disakunya keterangan tempat ya. Berarti ini analog ya dengan yang soalnya ya, berarti C itu. Nah, yang D, yang ini, yang D sama ini juga sebenarnya setara loh. Tapi kalau kita cek ya, kura-kura subjek, berenang predikat di kolam. Ya, langsung keterangan tempat di sini. Objeknya nggak ada. Ya, ini kalimat pasif ya. Gitu ya. Ini kalimat pasif. Predikatnya ada, tapi berenang itu kalimat pasif di sini. Kura-kura itu berenang di kolam renang. Ya, itu kalimat lebih ke kalimat pasif ya. Yang D itu bukan ya. Sapi itu berjalan. Ya, berjalan itu bukan juga ya. Itu ya. Lebih ke kalimat pasif ya. Jadi yang paling predikatnya aktif itu mencuri ya. Mencuri itu aktif, kalau pasifnya dicuri ya. Seperti itu. Ya. Nomor 16 ya. Ya. Ini garpu subjek adalah benda. Benda yang bisa digunakan untuk makan ya. Jadi ini keterangan subjek ya. Ada subjek, ada keterangan subjeknya. Nah, ini bola subjek adalah benda yang biasa digunakan. Sama-sama ada keterangan subjeknya ya untuk basket. Nah, oke ya. Ini kalau kita lihat dari kalimatnya, yang C sama D sama ini sudah jelas apa namanya hampir gak cocok ya. Tapi kalau kita coba cek lagi ya, ini kita simpan ya. Sepatu adalah benda yang bisa digunakan untuk berjalan ya. Ini juga sama. Ini jelas salah ya, karena ini adalah keterangan sebab ya. Bersama itu bukan ya. Biasanya digunakan untuk makan, keterangan tambahan gitu ya. Yang ini kacamata adalah benda yang bisa digunakan untuk membaca ya. Kita simpan aja dulu. Ya. Nah, jam tangan adalah benda yang digunakan di pergelangan tangan. Bukan ya. Karena ini ada keterangan tempat di sini ya. Dan di sini nggak ada keterangan tempat. Kecuali kalau dia tulis makan di rumah, itu baru cocok ya. Jadi pilihan jawabannya antara A, B, sama D. Gitu ya. Seperti itu. A, kenapa A kira-kira nggak tepat? Harusnya, harusnya bukan permainan basket, tapi bermain basket. Beda ya antara bermain basket dengan permainan basket ya. Itu beda ya. Ini apa namanya, makan itu analog dengan bermain ya. Berarti harusnya bukan permainan basket tapi bermain basket ya. Lebih ke kata kerjanya. Oke. Yang D, kacamata adalah benda yang bisa digunakan untuk membaca. Yang B, sepatu adalah benda yang biasa digunakan untuk berjalan. Kira-kira mana yang tepat dan alasannya apa? Ya, B ya. B apa D? B. Alasannya apa? Iya, betul banget. Di sini semuanya sebenarnya sama-sama SPOK di sini. Membaca di sini kalimatnya D itu SPOK juga, tapi lihat beda yang paling tipis di sini. Ini pakai untuk, ini pakai saat. Meskipun kegunaannya sama, tapi kurang setara. Jadi yang paling setara adalah yang ini karena pakai untuk. Ya. Ya. Saat membaca dan untuk membaca itu beda. Ya. Saat membaca keterangan waktu. Kapan membaca? Kapan dia ini saat membaca gitu. Nah, kalau harusnya untuk membaca yang benar ya. Gitu ya. Untuk itu keterangan tujuan. Ini harusnya untuk ya, kalau biar lebih cocok ya. Itu. Itu ya. Bang ya. Oke. Nomor 17. Ini ya. Ibu guru menginformasikan para orang tua untuk menghadiri pertemuan besok. Ya. Ibu guru subjek menginformasikan predikat. Para orang tua jadi objek di sini untuk menghadiri keterangan pertemuan besok. Ya, keterangan tujuan ya. KT.
Nah, oke. Yang A ini jelas salah ya. Ini anak-anak subjek, ini predikat, ini nggak ada keterangannya ya. Keterangannya nggak ada ya. Salah ya. Ini juga yang B tidak ada keterangannya ya. Dia hanya bilang memberitahu yang dialami pasien. Keterangannya nggak ada ya. Ini dokter, subjek, predikat, memberitahu diagnosa dari gejala. Ya, keterangannya nggak cocok ya dengan itu ya. Objeknya itu sampai gejala ya. Nah, ini objeknya, diagnosanya di sini. Itu ya. Yang C, reporter, subjek, menyusun, predikat, berita, objek, berita sampai ini, itu objek ya. Berita berdasarkan informasi, itu kan satu paket. Yang diperoleh dari konferensi pers, ini masih objek. Ya, gitu. Jadi SPO, di sini keterangannya nggak ada. Gitu ya. Jadi objek itu nggak hanya satu berita ini doang, tapi semua yang meliputi sampai konferensi pers itu. Pers ya. Yang D, direktur, subjek selalu memberikan predikat, memberikan informasi melalui email SOP. Ini objek ya. Keterangannya nggak ada. Kecuali dia tambahi di pagi hari, mungkin keterangan waktunya ada, gitu ya. Berarti yang tepat yang E ya. Jadi kita cek ya, bendahara subjek mengingatkan predikat, anggotanya objek untuk segera membayar, ya. Kalau ada untuk itu keterangan, ada keterangan sebab, ya. Nah, meskipun ini ini keterangan tempat, ini keterangan sebab, tapi yang sama-sama ada SPOK-nya, cuma jawaban yang E. Yang lainnya nggak ada SPOK-nya. Mentok-mentok cuma sampai objek, ya. Kalau ada kata-kata untuk, itu keterangan sebab ya. Kalau ada kata saat, ketika, itu keterangan waktu ya. Keterangan waktu, KW dan seterusnya ya. Jadi gitu ya. Ini kalau yang tes ini anak sastra itu cepet lah jawabnya ini. Tapi terkadang kita itu perlu melihat mana ini yang paling cocok ini ya, gitu ya. Ada kesulitannya di sana. Jadi makanya TIU itu menjangkau semua orang ya. Ada yang jago bahasa Indonesia sini, ada yang jago gambar kayak orang arsitek di sini juga ada, gitu ya. Tapi ada juga bidang yang semua orang itu secara intelijensi harus bisa kayak ngitung diskon. Karena kerja di real itu kan kita berhubungan dengan tabel, Excel. Ada yang salah di mana, ada yang keliru di mana. Nah, itu kan semua orang harus bisa. Gitu ya. Terus apalagi kayak kalau deret angka relevansinya itu adalah cara berpikir ya. Gimana cara kita melihat pola satu ke pola yang lain. Karena di pekerjaan real itu jauh lebih kompleks ya seperti itu. Nah, kan ada orang yang bilang orang pintar ditentukan dari yang orang matematika itu biasanya dituduh pintar ya. Kenapa sih kok kita itu tesnya masuk CPNS itu ada matematikanya? Kan padahal orang beragam kemampuannya. Nah, bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah intelijensinya agar nanti siap ditempatkan di suatu permasalahan. Kalau misalkan orang intelijensinya kuat, maka sense-nya juga kuat menghadapi permasalahan. Salahnya di mana, kurangnya di mana. Contoh perbankan. Perbankan, ngitung bunga kan. Kalau misalkan kita sense-nya nggak ada, maka bisa salah. Gitu ya, seperti itu. Tapi kalau TWK jelas mutlak ya, karena ini kan urusannya sama negara. Masa iya kita nggak tahu tentang kebangsaan ya, tentang Pancasila ya. Kalau TKP jelas ya, psikotes ya, TKP itu. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nomor berapa lagi nih yang mau dibahas nih? Atau ini ya, objek ya. Nah, hubungan, it's objek ya. Nah, jadi fokus ke objeknya. Objeknya apa ini? Pita merah dan pita putih. Ketika ospek, biasanya untuk orang yang sakit ya, pita merah, pita putih. Jadi objeknya ini relevansinya apa? Pita merah dan pita putih. Dia make. Berarti objek yang dipakai. Berarti apa? Kalung dan cincin kan sama-sama dipakai. Ya kan? Ya, jadi relevansi objeknya. Jadi jangan lihat kalimatnya. Karena yang ditanyakan objeknya. Pita merah dan pita putih sama-sama dipakai. Sama kayak tadi. Gergaji dan pisau sama-sama memotong ya. Gitu.
Jadi ini yang sama-sama dipakai adalah kalung dan cincin ya, seperti itu. Loh Mas, ini kan ada dua objek. Yang C kan juga bisa benar, kolam ikan dan taman. Tapi kan dia kan nggak pakai kolam ikan dan taman ke dirinya. Kan fasilitas itu. Beda cerita kalau dia membuat membuat kamar dan membuat rumah atau ruang makan itu baru cocok ya, seperti itu. Ya, jadi yang dipakai ke tubuh ya, relevansinya ya, gitu. Jadi setipis itu ya kita melihat perbedaan ya, gitu. Teman ya. Tapi bisa juga orang melihat itu sesuatu dari kegunaannya, meskipun dia gak analog ya, seperti itu. Nah, kayak gini, objeknya itu pisau dan garpu. Nah, berarti kita lihat yang memotong, ada nggak yang gunanya untuk memotong di situ? Tapi dia bukan gunakan pisau dan garpu buat potong, buat makan kan? Ya memang pisaunya buat nahan apa namanya makanannya, tapi kan koneksinya di sini untuk makan. Tapi masalahnya di sini nggak ada yang digunakan untuk memotong maupun untuk makan. Nggak ada kan dari A sampai E. Yang kedua kita bisa lihat di sini ada berapa objek 1 dan objek 2. Ada 2 objek kan? Nah, berarti di sini yang 2 objek yang mana? Cuma jawaban yang A, yang B enggak ya, C enggak, E enggak, dan jawaban yang D. Ada 2 objek kan? Objek 1, objek 2. Nah, ini sapu, ini kemoceng. Ya. Yang lebih realistis yang mana? A. Ya. Kenapa? Karena sapu dan kemoceng sama-sama dipakai. Pisau dan garpu sama-sama dipakai. Kalau sayur dan ayam untuk dimakan. Apa iya kita pakai ayam untuk membersihkan kan enggak? Ya, tapi pisau untuk makan, kemoceng untuk membersihkan. Jadi sama-sama dilihat dari kesetaraan kegunaannya. Itu ya nomor 21. Seperti itu ya. Oke. Man ya? Gampang kan? Ya. Ini bidang yang bonus lah ya. Kalau bagi orang yang kesusahan ngitung bisa ngerjakan ini dulu gitu ya. Yang penting ketika kita ngerjakan kepala kita nggak panas gitu. Kalau kita sudah panas di TWK berarti harus cooling down dulu, minum aqua kayak dikit, cooling down nggak apa-apa, itu ya strategi. Kita bisa kerjakan yang ini dulu. Jadi yang susah-susah itu belakangan aja. Yang penting itu apa? Poin gitu. Di realitanya kita tinggi-tinggian poin gitu. Meskipun ada penentunya yaitu SKB, tapi SKD itu benar-benar ngaruh ya untuk perhitungan akhir. Meskipun cuma 40% ya, gitu. Jadi sebisa mungkin yang pertama passing grade, yang kedua ranking. Minimal kita kejar passing grade dulu. Kayak gini nilainya minimal 45 ya kalau di sini ya. Nah, jadi misalkan andaikan kita gagal, ya amit-amit ya, misalkan kita gagal, minimal kita passing grade. Jadi kita itu bisa keluar dengan kepala tegak gitu, meskipun rankingnya nggak masuk. Ranking nggak masuk bisa jadi karena memang pesertanya banyak. Misalkan formasinya cuma 2, yang daftar 85, itu kan bener-bener disaster ya. Tapi minimal kita bisa passing grade, biar kita istilahnya nggak nyesel gitu loh, gitu ya. Nah, salah satunya adalah strategi ya. Oke, nomor 18 ya. Kita lihat Rahman, subjek ya, belajar bahasa Inggris. Ini belajar bahasa Inggris objek agar bisa komunikasi ke luar negeri. Jadi ada keterangan sebab ya. Nah, oke, yang A ini benar ya. Ada keterangan sebabnya ya, karena itu kan karena agar itu keterangan sebab ya. Kalau untuk itu keterangan waktu, keterangan tujuan ya. Terus ini yang B ini jelas salah ya, keterangannya nggak ada ya. Ya keterangannya ada, cuma ini sama-sama bukan keterangan sebab ya. Saat musim hujan, saat itu keterangan waktu ya, berarti B salah. Yang ini jelas salah ya, nggak ada keterangannya ya, yang C. Yang D, ini keterangan tujuan ya. Ini kita simpan ya, keterangan tujuan, keterangan sebab itu hampir sama. Ini nomor
18. Siti mengikuti kelas memasak agar bisa membuka kafe sendiri ya. Oke, sama-sama ada keterangan sebab atau tujuan. Nah, ini keterangan sebabnya agar, ini untuk, ya, tujuan, ini juga karena. Nah, tapi untuk ini bisa kita eliminasi ya, karena untuk ini juga bisa keterangan sebab, tapi juga keterangan tujuan ya, bisa dieliminasi ya. Berarti kita lihat apa ini? Ini dua-duanya benar, A sama E itu benar. Nah, berarti kita lihat dari apa? Kata yang sama-sama agar, ya. Meskipun yang A juga benar, tapi yang lebih cocok yang E, karena start yang sama polanya itu juga bisa dilihat dari sama kalimatnya ya. Di sini sama-sama menggunakan kata agar ya. Berarti jawabannya yang E. Ya. Jadi setipis itu ya kita melihat perbedaan ya. Oke, nomor 19. Ini ya. Oke. Bima, subjek, meminjamkan bukunya kepada temannya. Ini meminjamkan bukunya, objek, kepada teman sekelasnya untuk persiapan ujian besok. Oke ya. Nah, oke. Tujuan ya. Ada keterangan tujuan ya, untuk ya. Nah, oke, yang nggak ada keterangannya yang mana ini? Ya, yang ada untuk itu kan keterangan tujuan ya. Berarti yang nggak ada untuknya. Ini nggak ada keterangan tujuan ya. Yang B juga nggak ada. Ini hanya keterangan waktu ya, bukan ya. Nah, yang ada cuma untuk. Yang C doang ya. Ini nggak ada ya. Nggak ada keterangannya ya. Berarti jawabannya yang C ya. Seperti itu. Nanti bisa jadi di soal yang tahun 2024 bisa jadi ya, prediksi doang, tapi hubungan keterangannya gitu ya. Keterangan itu yang paling belakang ya. Kan soal itu kan pasti improve. Kalau nggak sama improve. Samanya ada, improve-nya juga ada. Gitu ya. Misalkan hubungan keterangan yang sama, berarti lihat keterangannya keterangan apa? Kalau untuk keterangan tujuan, kalau saat keterangan waktu, kalau agar atau karena keterangan sebab ya, seperti itu. Oke, nomor 22 ya. Hubungan objek ya. Pada kalimat Serena menanak nasi menggunakan rice cooker ya. Nasi berarti di sini objeknya ya. Rice cooker. Nah, jadi kita lihat dulu. Objeknya berapa? 1 ya. Berarti yang yang A ini jelas salah ya. Ada cat dan kuas ya. Berarti B, A salah ya. Nah, baru yang di kemarin. Oke. Terus kita bisa lihat dari hubungannya apa lagi? Nasi di rice cooker. Nasi di dalamnya rice cooker. Berarti kepikiran apa? Baju yang ada di dalam mesin cuci ya. Jadi hubungan objeknya di sana ya, kesamaannya ya. Nasi di rice cooker untuk dimasak. Baju di mesin cuci untuk dicuci. Ya, berarti yang B ya. Seperti itu. Nah, kalau C itu nggak tepat ya, karena objeknya ini digunakan untuk transport, untuk mengantarkan orang satu ke tempat yang lain, bukan ya? Harusnya kalau mobil itu sama kayak perahu gitu ya, dan sebagainya. Oh, ini yang D, ayah memotong kayu untuk membuat. Jadi di sini objeknya nggak ada ya, objeknya nggak ada. Yang E, ayah selalu objeknya ada, tapi maaf ya, objeknya ada, tapi di sini objeknya nggak setara ya. Kayu dipotong sama nasi dimasak. Nasinya sama-sama di dalam rice cooker, dan ini bajunya di mesin cuci. Jelas lebih cocok yang B ya.
Yang E ini jelas juga nggak tepat ya. Gitu. Oke. Nomor 24. Ini ya, hubungan objek pada kalimat ini. Kakek selalu membaca ya. Subjek selalu membaca, predikat ya, menggunakan kacamata ya. Objek ya. Karena sudah lanjut usia. Ingat di sini keterangan sebab ya. Dan kalau kita lihat di sini masing-masing nggak ada kalimat yang menggunakan keterangan sebab. Ya karena memang yang dilihat objeknya kan. Kacamata itu sebagai alat bantu di sini ya. Atau juga bisa kacamata dilihat sebagai alat untuk melihat, untuk mempermudah dia. Ya kan? Tapi masalahnya nggak ada. Kalau kita lihat dari kacamata yang melihat. Berarti kita bisa lihat kacamata ini sebagai alat bantu. Ya. Yang E jelas salah ya. Karena dengan musik bukan. Membuat mading menggunakan kertas dan lem kita bisa simpan. Menggali tanah menggunakan cakul dan skop kita bisa simpan. Yang C kita bisa simpan ya, karena semuanya bisa digunakan sebagai apa? Alat bantu ya. Kertas lem kan alat bantu ya. Yang D menggunakan dongkrak dan kunci ban. Oke, sekarang kita eliminasi jawaban bisa menggunakan apa ini kira-kira? A, B, C, D itu benar ya. Semuanya alat bantu. Berarti kita bisa pertipis dari apanya? Strukturnya jelas ya. Berarti dari strukturnya. Apa ini yang bisa kita lihat? Yang bisa kita eliminasi? O-nya, objeknya. Di sini objeknya berapa? 1. Kacamata kan? Nah, ini kertas lem itu dua apa? Objek ya. Cangkul sekop 2 objek ya. Ini dongkrak dan kunci ban apa? 2 objek ya. Berarti yang 1 objek cuma apa? Cuma yang ini tok, gerobak doang. Itu kan ya? Tepat ya. Oke, 23 25. Oke, objek ya. Objek. Di sini ke bandara. Taksi ya, objeknya ya. Nah, berarti taksi ini sebagai apa? Alat berkendara ya, alat transportasi ya. Objeknya berarti yang mana? Berarti yang paling tepat. Nah, berarti lihat apa? Lihat yang sama-sama apa namanya? Alat untuk mengantarkan orang. Berarti yang mobil ya. Ini ya yang paling cocok ya, yang V ya. Seperti itu. Ya. Nomor 25 sebentar ya. Pinjam. Apa kira-kira? Oke ya. Hubungan objek pada kalimat ini. Diana membuang sampah di kotak sampah ya. Nah, membuang sampah. Objeknya sampah makanan. Berarti ini sesuatu yang sesuatu yang dibuang ya. Ini panci ya. Typo. Berarti yang analog ya. Membuang sampah makanan di kotak sampah. Oke. Ada lagi objeknya. Di kotak sampah. Berarti ada yang keterangan di. Ada yang keterangannya di. Atau objeknya di. Tempat ya, keterangan tempat. Berarti yang ada di-nya mana? Ini toh ya. Di puskesmas desa ya. Jadi kita bisa langsung apa namanya lihat dari situ ya. Oke. Nah, ini objeknya 2 ya. Kain lap dan cairan. Ya, objeknya ya. Jadi ini kain lap dan cairan digunakan untuk membersihkan. Ya, paling ini jelas kelihatan langsung ya.
Ini dia pakai sabun dan spons ya untuk membersihkan. Ini ada dua objek ya. Kalau yang A ini memang ada dua objek, tapi bukan benda ya. Ini juga, ini sifat ya, disiplin dan tanggung jawab. Sifat ini nggak ada, ini dua objek, ini apa namanya, dua objek tapi nggak cocok ya. Ini juga bukan ya, nasi dan panci ini bukan untuk membersihkan ya, berarti D itu nggak cocok. Berarti yang E. Clue-nya sama-sama apa namanya, membersihkan di sini ya. Objek yang digunakan untuk membersihkan, gitu ya. Oke. 27 ya. Staf administrasi bekerja di komputer dan teknisi di komputer. Ini ya, staf administrasi bekerja di komputer ya, subjek, bekerja objek, komputer, keterangan ya, keterangan tempat ya, bekerja di komputer. Predikat, bekerja itu predikat, bekerja di komputer, ya, objek ya. Memeriksa dan teknisi memeriksa kabel yang terputus. Berarti di sini ada dua subjek, dua predikat, dua objek ya. Berarti satu SPO dan satu SPO, dua SPO. Berarti kita harus lihat yang ada dua subjek ya. Di sini peneliti cuma ada satu subjek ya, yang lain nggak ada ya. Yang B ini pasien, pemeriksa terapi kanker, dan perusahaan. Ada dua subjek ya. Berarti ini benar ya, B. Nah, yang dokter anestesi, ini cukup satu subjek ya, nggak ada ya. Ini ada dua objek subjek ya. Berarti kita bisa simpan. Ini cukup ada satu subjek ya, aktivis lingkungan ya. Salah ya. Berarti yang antara yang B dan yang C. Bedanya yang di sini itu tidak ada keterangan waktunya ya. Di sini ada keterangan waktunya, yaitu setiap hari. Berarti D itu salah ya, meskipun ada dua subjek. Berarti yang B ya. Jelas ya. Nah, yang terakhir ya, di masalah analogi ya. Mahasiswa arsitektur ya merancang subjek bangunan rumah lingkungan. Ini cuma ada subjek predikat ya. Bisa nggak ada subjek predikat? Bisa, karena kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan predikat ya. Kalimat yang sama. Relawan membantu ya, subjek predikat. Membantu predikat. Dalam kampanye penyelamatan hewan dan untuk menikmati ya. Ini untuk menikmati keindahan alam. Gak ada keterangan tujuannya ya. Salah ya. Ini ilmuwan forensik itu subjek ya, mengumpulkan bukti-bukti. Berarti itu predikat ya. Berarti B benar ya. Kan cuma ada subjek dan predikat ya, gitu kan? Nah, yang C ini salah ya. Di sini meskipun di sini ada subjek apa namanya dan ada predikatnya, tapi di sini ada dua subjek, ada polisi dan ada ahli forensik ya. Berarti yang C itu enggak cocok ya. Pelukis mural subjek menciptakan predikat karya. Tahu yang D salah kenapa kira-kira? Ada dinding kota, ada keterangan tempatnya ya. D salah ya. Yang E, warga lokal mengagumi rumah tersebut. Ya ampun, tipenya parah ini. Rumah tersebut sementara pelukis. Kira-kira salahnya di mana yang E? Ada dua subjek ya. Subjek 1, subjek 2. Warga lokal mengagumi rumah sementara pelukis. Gitu ya. Dan ini subjeknya cuma 1. Yang D benar kalau misalkan kalimatnya gini. Mahasiswa arsitektur merancang bangunan ramah lingkungan sementara mahasiswa biologi sedang meneliti di laboratorium. Itu baru cocok ya, yang D jawabannya. Tapi di sini cuma ada subjek dan predikat ya. Nah, oke ya. Yang terakhir ini yang bagi orang paling gampang ya. Nah, nomor 29. Kira-kira, kekecilan ya. Kira-kira, ini caranya nggak sama. Cari yang paling absurd daripada yang lain. Lalu mas, ini kok absurd semua. Ya, tapi dari yang paling absurd, pilih yang paling absurd. Nah, kira-kira ini yang paling nggak cocok yang mana? Ya, ada yang B. Jawabannya memang sudah tak kasih kuncinya tadi ya.
Tapi kira-kira kenapa yang B jawabannya? Heeh, kotak sama spiral ya. Jadi yang A, C, D, E ini bentuk dua bangunannya itu sama. Ini sama-sama bergerigi, ya, ada geriginya kan. Sawtooth ya ini ya. Terus yang ini sama-sama spiral ya. D benar, ini sama-sama spiral jelas. Ini sama-sama bersiku ya. Bersudut kok bersiku sih. Bersudut. Berarti yang beda cuma B. Yang satunya kotak, yang satunya spiral ya. Berarti jawabannya yang gak cocok tuh yang B. Yang 30. Yang polanya paling beda yang mana? Terus alasannya apa? Alasannya miring sendiri ya. 30A ya, miring sendiri ya. Yang lainnya lurus ya. Nah, ini lurus maksudnya simetris ya. Yang bukan simetris, apa namanya lurus. Yang ini miring dewe ya. Ini alasannya ini miring ya. Nah, gitu. Nomor 31. Oke, alasannya iya, yang hitamnya cuma 2 ya. Yang lain, jadi jangan dilihat bentuknya ya. Jadi sebelum identifikasi bentuk, identifikasi warna dulu atau lokasi atau posisi. Ya kalau kita bentuknya, ini nggak selesai-selesai. Ini hitamnya ada 3 ya. Ini hitamnya ada 3 ya. Yang D hitamnya ada 3 ya. Ini hitamnya ada 3 yang E, yang C hitamnya cuma ada 2. Berarti yang C ya. Oke, man. 32. Yang paling nampak bedanya apa ini? Yang B karena ya di luar ya. Ini semuanya di dalam ya. Nah, di dalam ya yang B. Yang 2021 memang relatif gampang ya. Yang 2023-nya itu yang relatif susah ya. 33. Yang paling beda ditunjukkan dari apanya? Warnanya ya. Warnanya sama, hitam-hitam, warnanya sama, putih-putih, warnanya sama, putih-putih, hitam-hitam, ini hitam putih. Ya, jangan keburu lihat dari sudutnya ya. Oke. Yang 34. Apa beda yang paling mencolok di situ? Ya, bentuknya ya. Nah, ini bentuknya sama-sama lingkaran ya. Oke, sebentar. Ini sama-sama lingkaran ya. Ini sama-sama lingkaran, sama-sama kotak, sama-sama segi 5, sama-sama segi 6 ya. Ini segitiga sama segi 4 ya. 35. Apa yang paling kelihatan di situ? Iya, bulatnya masuk ya. Yang lain di luar ya. Nah, ini cuma nyentuh sama sisinya tok. Yang ini benar-benar masuk ya. Itu D ya. Seperti itu. Nomor 36. Yang paling nampak bedanya apa? Ya, ini sama kayak bangunan yang saling follow-followan. Ini ke sini, ini ikut. Nah, ini ya. Ini sini, terus ini ke sini ya. Sesuatu ini ke sini, ini ke sana ya. Ini ke sini, ini ke sana. Jadi sama kayak kereta loh, ngekor gitu. Ya, gabung gitu. Yang C ini beda ya. Satunya ke sini, satunya ke sini. Harusnya kalau ini dibuat lebih, kalau ini cocok, harusnya gini ya. Gini ya. Nah, ini gini yang benar. Tapi ini masalahnya ini gini, satunya gini. Ini salah ya, 36C. Jadi dilihat dari pola harmonisnya ya. Pola yang lebih harmonis gitu. Oke ya, udah gitu aja ya untuk yang TIU ya. Sesi pertama ya. Aman ya? Nanti sesi yang kedua yang ngitung lagi ya, yang lebih susah situ. Oke ya, kalau gak ada yang ditanyakan, tutup ya. Nanti jam 4 ya kita lanjut lagi ya.